الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara-negara sahabat kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RAS yang ada di channel yang sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan satu atensi yang bernama Profesor Bapak Yamin yang ada di Malaysia. Alhamdulillah kami punya sahabat di luar sana ya. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jeffrey, salam kenal, salam senggol ya. Saya suka sekali dengan acara Anda. Kebetulan saya ada di waktu menulis atensi ini, saya masih ada di Jakarta. Kebetulan saya memang ada sedikit bisnis, Bung Jeffrey. Saya itu waktu kejadian kisah nyata, kebetulan saya posisi ada di Sarawak, Bung Jeffrey. Memang saya ada beberapa kali melihat konten Anda yang hubungannya dengan orang Sarawak. Saya jadi ingat, apa salahnya kalau saya konsultasi dengan Bung Jeffrey ya, gitu Bung Jeffrey. Jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu Bung Jeffrey, saya itu kan rumah ya dibilang besar banget ya, cukup besar lah ya. Kebetulan memang tanah saya kanan kiri luas. Di samping itu, saya itu hanya ditungguin hanya beberapa orang, 5 orang barangkali, itu pun ke orang kadang lagi sibuk ya, karena rata-rata tugas kami selalu dari negara ke negara lain gitu Bu Jeffrey. Seperti saya kadang ke Indonesia beberapa hari terbaru balik. Seperti itu Bung Jeffrey. Kalau lagi sepi nggak ada yang nungguin gitu Bung Jeffrey, karena kami semuanya tugasnya pindah-pindah ke negara lain ya, sesuai dengan pekerjaan kami gitu Bung Jeffrey. Yang membuat tanda tanya saya begini Bung Jeffrey, apakah rumah saya ini karena gara-gara ditinggal sepi, semua penghuni rumah sibuk begitu Bung Jeffrey. Ya ada kalanya kami suka kumpul bareng-bareng kalau lagi pada kosong waktu, lagi liburan. Itu pun jarang Bung Jeffrey, belum tentu 1 bulan itu bisa kumpul bersama karena kesibukan kami barangkali Bung Jeffrey. Nah, kebetulan pada saat saya pulang dari Indonesia sebulan yang lalu deh ya, saya itu kan memang kebetulan sendirian, yang lain masih sibuk di luar negeri sana. Ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, masing-masing punya kesibukan. Saya itu pas tengah malam, memang niat saya mau salat malam Bung Jeffrey. Alhamdulillah saya manfaatkan waktu Bung Jeffrey, selalu istiqomah lah jaga salat malam. Apalagi lah udah umur saya udah berapa tahun, udah 60 tahun Bung Jeffrey. Jadi saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu Bung Jeffrey. Pada saat saya itu ambil wudhu Bung Jeffrey, saya kan kebetulan mau ambil wudhu, muter dulu nih jalan-jalan di sisi sekeliling rumah saya lah, karena di lingkungan rumah saya kan memang tanah saya bikin taman-taman begitu Bung Jeffrey. Begitu saya bisa ambil wudhu lewat belakang masuk ke dalam, pada saat Allahu Akbar, salat malam nih, setidaknya salat taubat al-asyuha Bung Jeffrey. Telinga saya jelas sekali Bung Jeffrey, ada suara gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terdengar jelas Bung Jeffrey, ada di luar rumah saya, barangkali masih di seputar lokasi tanah saya yang saya buat taman Bung Jeffrey.
saya berzikir. Setelah selesai, saya keluar rumah Bung Jibri, tapi tidak ada apa-apa Bung Jibri. Begitu saya masuk lagi mau melanjutkan sholat hajat, suara itu datang kembali Bung Jibri. Nah disitulah saya mencoba, karena manusiawi juga kali Bung Jibri ya. Saya penasaran, siapa sih yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ingin tahu saja Bung Jibri. Saya coba mengintip dari celah jendela saya. Kebetulan pas suara itu. Pada saat saya membuka jendela, saya nggak membuka jendela, tapi kebetulan kan itu jendela kaca. Saya buka sedikit gorden. Saya nggak lewat pintu, takut suara itu membuat dia menghilang. Bung Jibri. Ternyata banyak banget Bung Jibri. Itu kayak orang apa sih namanya? Ya kayak orang jamaah gimana sih Bung Jibri, banyak banget. Semuanya berjejer berputar-putar di taman saya hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, begitu Bung Jibri. Lantas begitu saya mau melanjutkan sholat malam, saya pikir 2 kali, apakah saya datang enggak ya? Tapi kayaknya baik ini, dalam hati saya mengatakan demikian Bung Jibri. Begitu saya keluar, saya hanya mengikuti apa kata suara itu, La ilaha illallah juga, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Disitulah mereka diam, Bung Jibri, tidak bergerak, diam seperti patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ucapkan salam Bung Jibri. Begitu saya mengucap salam, mereka menghilang Bung Jibri. Kalau saya hitung barangkali ada ratusan orang Bung Jibri. Yang saya lihat emang orang Bung Jibri. Nah pada saat mereka menghilang, saya mengucapkan Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar memang itu baik. Tapi saya baru kali ini mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau dibilang manusia, saya ulang salam dijawab dan dia tidak menghilang. Siapakah dia sebenarnya ya Allah? Belah petunjukmu ya Allah. Saya mengatakan demikian. Tiba-tiba ada suara Bung Jibri. Hai hamba Allah yang selalu tawadu istiqomah. Itulah salah satu wujud rasa syukur Anda kepada Allah, tidak lupa sholat malam. Semua penghuni-penghuni yang ada di alam gaib selalu mendoakan Anda. Kenapa mereka menghilang? Karena bukan dunianya. Karena sudah diketahui Anda, akhirnya dia menghilang. Tapi dia tidak menghilang kemana-mana. Masih seputar itu. Itu kata suara itu dengan jelas Bung Jibri. Lantas saya melanjutkan pembicaraan. Mohon maaf, saya terima kasih juga atas sanjungan yang diucapkan baru saja. Saya hanya manusia biasa yang masih banyak kekurangan. Terima kasih sebelumnya atas doa-doanya yang baru saja diucapkan La ilaha illallah, itu memang bagus. Saya karena hanya sebagai seorang manusia, ya manusiawi juga ya, saya penasaran siapakah mereka. Kalau memang itu manusia, saya akan menjamu apa yang saya punya. Tapi ternyata pada saya salah, mereka menghilang begitu saja. Bisakah Anda wujudkan suara yang saya dengarkan ini? Tiba-tiba ada satu suara lagi yang baru saja diucapkan. Hai hamba Allah, tidak perlu diperlihatkan oleh Anda akan tahu nanti. Cobalah Anda tengok di taman yang ada bunga anggrek. Disitulah Anda dibuatkan semacam tempat duduk dan meja. Apa yang ada, ambillah. Kata suara itu mengatakan demikian Bung Jibri. Ternyata hanya sebuah tasbih Bung Jibri. Kalau saya lihat, karena saya kan peneliti Bung Jibri, jadi saya paham. Ternyata tasbih kayu itu dibuat dari kayu garu. Begitu saya genggam di tangan kanan saya, tangan saya bergetar kencang. Bahkan tubuh saya ikut kontak. Dan tangan
Jepri pada saat saya habis sholat, saya zikir pakai tasbih itu. Tasbih itu menyala terang Bung Jepri. Saya makin khusyuk dalam membacakan ayat suci Al-Quran pada saat saya zikir. Benar-benar saya perbedaan jauh sekali merasakan kekuatan di situ Bung Jepri. Nah, tanpa sengaja Bung Jepri, beberapa hari kemudian ceritanya ada tetangga lah. Kalau di sana kan tetangga jauh Bung Jepri ya. Antara rumah sama tanah saya kan luas. Di kurang lebih setengah kilo ke tetangga. Ceritanya datang ke rumah saya. Assalamualaikum Bang. Mohon maaf nih barangkali mengganggu. Bolehkah saya minta bantu sedikit? Datanglah ke rumah saya. Ada perlu yang disampaikan. Katanya begitu. Lalu di situ saya juga berpikir tumit banget ya orang kemari ya. Terus saya bertanya karena saya penasaran. Iya Pak, dipersilakan. Apa yang bisa saya bantu? Saya katakan demikian. Datanglah ke sana. Bapak saya manggil. Saya langsung di situ. Kontak saja Bung Jepri. Jangan kesurupan nih. Betul juga Bung Jepri. Begitu saya datang ke sana, dia kesurupan tanpa pakai bahasa basi, tanpa banyak lebar. Saya hanya memegang tasbih. Terus saya menyentuh dia. Dia langsung siuman Bung Jepri. Nah itu yang membuat saya tuh banyak PR Bung Jepri. Mohon maaf Bung Jepri. Saya kan orang awam hal-hal masalah gaib. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Siapakah suara itu dan siapakah yang banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dan tasbih itu siapa yang memberikan dan dari mana tasbih itu dan apa manfaatnya? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Profesor Bapak Yamin yang ada di Sarawak, Malaysia ya. Alhamdulillah wasyukurillah saya kedapatan saudara kita satu akidah yang ada di Malaysia, Sarawak ya. Selamat datang dan terima kasih atas bergabungnya ada bersama Radio RS yang ada di channel Ayah Sadar. Kembali lagi pada saudaraku Bapak Profesor Yamin, bahwasanya Anda yang Anda lihat la ilaha illallah dan termasuk banyak manusia-manusia di situ yang Anda lihat pada saat Anda membacakan salam dia langsung menghilang, termasuk suara itu yang sebagai penghantar pemandu Anda dan begitu pula Anda kedapatan tasbih. Kita kembali kepada Allah ya. Semuanya itu bukan siapa-siapa. Itu hanya sebagai perantara. Allah memberikan satu kebuktian kepada Anda bahwa tasbih yang Anda dapatkan adalah sebagai objek, yaitu sebagai simbol bahwa Anda orang yang selalu istiqomah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Anda tadi kan mengatakan saya sudah umurnya 60 tahun, mau apa lagi kalau lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itulah salah satu kelebihan Anda, insya Allah. Teruskan istiqomah dan tetap berzikir ya. Insya Allah selamat di dunia akhirat. Dan Anda tidak usah merasa ragu dari mana tasbih ini dan siapa suara itu. Itu semuanya kembali kepada Allah sebagai perantara saja, bukan siapa-siapa, bukan jin, bukan manusia, tapi Allah mengirimkan sesuatu yang Anda lihat. Itu hanya sebagai perantara saja. Dan Anda tetap melanjutkan dekatkan diri kepada Allah itu yang saya maksud untuk memperjelas kepada saudaraku Profesor Dr. Yamin, Profesor Bapak Yamin ya, yang ada di Sarawak, Malaysia. Teruskan istiqomah dan zikir. Lebih baik memang dengan tasbih yang Anda dapatkan itu adalah tasbih kayu garu, lebih bagus lagi ya. Insya Allah dengan adanya itu bisa diturunkan tasbih itu kepada keturunan Anda. Mudah-mudahan keturunan Anda termasuk keluarganya yang orang-orang yang ahli ibadah ya. Hanya itu saja yang saya sampaikan dan solusinya pada saudaraku Profesor Yamin. Jadi kembali lagi saya tegaskan, tetap jaga sholat 5 waktu dan sunahnya, dan tetap istiqomah, tawakal ilallah, dan tetap zikir
dan zikir. Karena nafas kita adalah zikir. Tanpa batas waktu kapan saja ada banyak kesempatan waktu berpanjang berzikir dan bersalawat padanya ya. Demikianlah saudaraku Profesor Yamin yang ada di Singapura, mohon maaf yang ada di Sarawak, Malaysia. Semoga Anda puas atas pencerahan solusi dari saya. Semoga Anda orang yang beruntung yang bisa membantu sesama bila ada orang kesurupan dan Anda bisa mengamalkan kepada sesama. Baik orang yang sudah sakit, Anda sering-seringlah berputar. Barangkali ada orang membutuhkan Anda. Jadi walaupun penyakit sehebat apapun, insya Allah melalui Anda Allah akan menyembuhkannya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara-negara sahabat kita. Karena waktu juga kabar seluruh dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf, baik sengaja tanpa sengaja. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.